Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial PHP. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar kelas dan objek dalam PHP. Konsep ini merupakan bagian penting dari pemrograman berorientasi objek atau yang sering dikenal dengan istilah OOP, Oriented Object Programming. Kita akan membahas cara membuat kelas, objek, serta memahami perbedaan antara keduanya. Sebelum kita memasuki ke dalam contoh coding, mari kita pahami dulu apa itu kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek di dalam kelas. Kita mendefinisikan atribut dan fungsi yang nantinya akan dimiliki oleh objek. Sedangkan objek adalah hasil nyata dari kelas. Ketika kita membuat objek, kita sebenarnya membuat instance dari sebuah kelas. Objek memiliki properti atau yang kita kenal dengan istilah data dan metode atau kata lainnya adalah fungsi yang sudah ditentukan dalam kelas. Jadi, bayangkan kelas seperti cetak biru untuk membangun rumah dan objek adalah rumah yang sudah jadi dibangun berdasarkan cetak biru tersebut. Selanjutnya kita akan membuat kelas sederhana di dalam PHP. Kelas ini akan berisi properti dan metode yang menggambarkan sebuah entitas. Misalnya, kita akan membuat kelas yang menggambarkan seorang manusia. Contoh coding, kita akan membuat kelas dulu ya di editor VS Code. Kita tambahkan dulu file. Namanya adalah manusia.php. Seperti biasa kita buka kode pembuka untuk PHP. Kemudian kita kasih nama kelas manusia aja. Nah, kita sudah membuat kelas manusia. Kemudian kita membuat properti ya. Properti atau atribut ya dari kelas. Kita kasih properti yang namanya adalah nama. Kemudian umur. Nah, ini adalah dua properti dari kelas manusia. Kemudian selanjutnya kita buat konstruktur. Seperti kita ketahui bersama, konstruktor ini adalah metode atau function yang akan otomatis dijalankan ketika objek dibuat ya. Public function construct. Kemudian kita tambahkan parameter nama dan umur. Kemudian kita isi properti yang ada pada kelas manusia ya, nama diisi dengan nilai daripada parameter pertama. Kemudian properti umur
kita isi dengan parameter umur. Kemudian kita akan menambahkan satu metode lagi ya. Nama metodenya adalah perkenalkan diri gitu ya. Public function perkenalkan diri. Nah, dalam metode perkenalkan diri ini kita akan melakukan pencetakan string gitu ya, pesannya. Isinya adalah hai, nama saya, kemudian kita panggil isi daripada properti nama, kemudian kita sambung string tersebut dan saya berumur. Kemudian kita sambung lagi dengan properti daripada umur. Kemudian kita kasih keterangan tahun. Oke, kemudian kita akan membuat objek ya dari kelas manusia. Ini adalah batasan daripada kelas manusia ya, dari sini sampai ke sini. Kemudian kita buat objeknya di sini, membuat objek dari kelas manusia. Kita kasih nama objeknya adalah orang satu. Kita instant dengan keyword new manusia. Kita kasih parameter Budi 25 tahun misalnya ya. Kemudian orang dua, new manusia, namanya adalah Ani. Usianya adalah 30 tahun. Ada dua objek yang sudah kita buat, kemudian kita akan memanggil ya metode pada objek. Objek satu kita panggil metode perkenalkan diri. Kemudian objek 2 kita panggil metode perkenalkan diri. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita coba untuk menjalankan coding ini ya, manusia.php. Seperti biasa, kita jalankan dulu. Sebelumnya ini belum jalan ya, server Apache-nya. Saya jalankan dulu. Mungkin yang di sistem operasi lain itu bisa membuka XAMPP panelnya ya, baik di Linux atau di Windows gitu. Oke, sudah jalan. Project ini kemarin saya naruhnya di kemudian PHP. Kita cek dulu. Nah, di sini ada mobil video pertama kemarin waktu perkenalan OOP untuk bahasa pemrograman PHP gitu ya. Sekarang ada manusia ya.
Oke, kemudian kita jalankan menggunakan uh, perintah PHP. Kemudian localhost portnya adalah 8080 misalnya. Server sudah jalan, kita akan mengakses alamat localhost titik 2 8080. Localhost 8080, kalau kita tekan enter ini hasilnya adalah error. Oh, bukan 800 ya. 8000 tapi 8080. Di sini not found. Kemudian yang kita akses adalah file manusia.php. Nah, ini menghasilkan teks atau output ya. Hai, nama saya Budi dan saya berumur 25 tahun. Kemudian untuk objek yang kedua, hai, nama saya Ani dan saya berumur 30 tahun. Nah, di sini kita membuat kelas bernama manusia ya. Kelasnya adalah manusia. Kelas ini mempunyai dua properti, yaitu nama dan umur ya. Properti ini adalah variabel yang menyimpan data terkait dengan objek. Selanjutnya kita memiliki metode memperkenalkan diri, yaitu fungsi yang dapat dipanggil oleh objek untuk menampilkan informasi diri. Kemudian kita membuat dua objek ya, orang satu dan orang dua, masing-masing dengan nama dan umur yang berbeda. Setelah membuat objek, kita memanggil metode perkenalkan diri untuk menampilkan data yang dimiliki oleh objek tersebut. Nah, sini kita sudah melihat ya hasil daripada coding yang kita jalankan di browser tadi. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan utama antara kelas dan objek. Kalau kelas hanya sebagai cetakan ya atau template gitu ya. Tidak ada data konkret di dalamnya sampai kita membuat objek gitu. Sedangkan untuk objek adalah instance nyata dari kelas yang berisi data dan fungsi yang dapat digunakan. Sederhananya, kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas seperti yang kita lihat di contoh sebelumnya tadi ya, yaitu orang satu dan orang dua. Masing-masing objek memiliki data yang berbeda, tetapi berasal dari blueprint yang sama, yaitu kelas manusia. Nah, itulah pengenalan dasar mengenai kelas dan objek dalam PHP. Kelas memberikan struktur, sementara objek adalah hasil nyata yang dapat kita gunakan dalam program. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang konsep OOP seperti inheritance dan polymorphism. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk pembelajaran PHP lainnya. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.